Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri untuk menjenguk pasien korban demonstrasi yang berlangsung di gedung DPR MPR beberapa waktu lalu. Kunjungan Wakapolri pada Rabu siang didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri, yaitu ASSDM Kapolri, Aslok Kapolri, Kadifkum Polri, dan Kapusdokes Polri. Izin menyampaikan bahwa Bapak Wakapolri memperhatikan anggota Polri dan masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dalam rangka kegiatan demo di gedung DPR kemarin, di mana ada 9 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, 3 pasien rawat jalan, di kemarin sore sampai malam, 3 sudah rawat jalan, dan 6 dirawat inap. Menurut Brigjen Prima, kunjungan Wakapolri ini merupakan bentuk perhatian atas atensi pimpinan Polri agar anggota yang bertugas dan mengalami luka dapat memperoleh perawatan terbaik. Pusdokes Polri pun menurut Brigjen Prima berkomitmen penuh untuk memastikan proses pemulihan pasien agar dapat kembali beraktivitas dan melaksanakan tugas dengan optimal. Kunjungan ini pun sekaligus menjadi bukti keseriusan Polri dalam memberikan perhatian penuh kepada anggota dan masyarakat yang terdampak selama menjalankan tugas pengamanan demonstrasi di pusat pemerintahan. Pemerintah segera menerapkan digitalisasi program bantuan sosial untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penerapan digitalisasi dapat menekan jumlah kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, angkanya pun menurut Luhut bisa mencapai hingga puluhan juta orang. Pada pelaksanaannya, digitalisasi bansos akan diterapkan untuk pertama kalinya di Banyuwangi, Jawa Timur pada September mendatang sebelum kemudian diterapkan ke daerah lainnya secara bertahap. Jadi data ini penting dari misalnya kemiskinan tadi akan bisa berkurang dari Prof. Arif dari Dewan Ekonomi. Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta ya, Prof. Ya, angka yang sangat signifikan pengurangan kemiskinan bila ini semua berjalan. Masa dari simpatisan 4 anggota negara Republik Federasi Papua Barat atau NRFPB yang menjadi terdakwa kasus makar mengamuk hingga berujung ricuh di kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pekan ini. Kericuhan ini dipicu saat para terdakwa hendak diberangkatkan ke Makassar untuk disidangkan. Dalam aksi ini, massa membakar kayu dan ban bekas serta melakukan orasi menuntut agar pemindahan tahanan tersebut dibatalkan. Sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor gubernur dan kantor wali kota Sorong serta rumah pribadi menjadi sasaran massa. Sementara ini situasi sudah terkendali dan kita sudah tetap berusaha untuk mengamankan nanti tahanan yang akan dibawa ke Makassar karena memang ada penundaan. Tapi sejauh ini kita sudah plotting beberapa pasukan untuk antisipasi dengan turunnya masa pendukung dari tahanan. Sebenarnya sekarang sedang dilakukan oleh TKP dan sepertinya banyak saksi yang menguatkan. Kita sudah tahu beberapa indikasi pelaku-pelakunya, nanti setelahnya kita akan amankan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama para pengurus inti DPP Golkar menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 27 Agustus 2025. Ditemui usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengatakan partainya terus menjaga komitmen untuk mendukung seluruh program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Menurut Bahlil, para pengurus Partai Golkar bersama Kepala Negara melakukan diskusi yang sangat konstruktif terkait berbagai perkembangan bangsa saat ini. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga Kelurahan Merah Putih dan sekolah rakyat. Diskusi pengurus DPP Partai Golkar dan Presiden menurutnya juga membahas langkah koalisi ke depan. Termasuk dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan. Saya pikir ini adalah diskusi yang menurut saya sangat produktif karena kita berbicara tidak hanya sekarang, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif. Sudah barang tentu kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita. Bahlil menambahkan kelahiran Golkar sejatinya adalah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, termasuk program-program pemerintah saat ini yang sejalan dengan amanat Pancasila 1945.